Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Safera, teman saya Ahmad Nur Abdul Wahid, lalu ada Dea Haliza Putri, Heni Narinti, Ilham Muhammad Fajar, Mahadi, Rizky Dwi Utami, dan Siti Nur Aisyah. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, SAG MPDI, untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Bisa kelihatan lah. Ya, kelihatan. Udah jalan lah. Nah. Jalan nggak? Jalan-jalan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pendidikan. Manajemen menurut KBBI adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Penggunaan sumber daya secara efektif ini dirincikan dari berdasarkan kelas kata verba dari pencarian kata manajemen, yaitu melaksanakan, mengadministrasikan, mengarahkan, mengatur, mengelola, mengorganisir, mengordinasi, mengurus, menjalankan, menyelenggarakan, memegang kendali, memimpin, mengendalikan, mengepalai, mengetuai, dan mengomando. Menurut Ludwig Guy, manajemen itu sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Sedangkan Xiagan yang menyatakan bahwa manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai pencapaian tujuan. Pengertian biaya menurut KBBI adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan sesuatu, ongkos belanja, dan pengeluaran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya, proses penyelenggaraan pendidikan di suatu satuan pendidikan perlu didukung biaya yang memadai sehingga menjamin kelancaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Biaya secara sederhana merupakan sebagai nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan kepada siswa. Biaya juga bisa diartikan sebagai nilai barang jasa yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang membentuk pendapatan. Menurut Blocker dan kawan-kawan, bahwa biaya seringkali didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya yang mempunyai konsekuensi keuangan. Nanang Fatah berpendapat, pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan diberlanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencangkup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesional guru, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat,
dan pembelajaran dan buku pelajaran alat-alat tulis kantor atau ATK, serta ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yaitu B. Konsep manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen yang baik adalah manajemen yang tidak jauh menyimpang dari konsep, yang sesuai dengan objek yang ditangani, serta tempat lembaga sekolah atau itu berada. Manajemen yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi disebut manajemen yang fleksibel. Artinya, manajemen dalam lembaga tersebut tidak kaku, dapat berlangsung dalam kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, tuntutan masyarakat, dan lain sebagainya tidak dapat menghentikan aktivitas lembaga dalam mengatur kegiatan. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis dari sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Pendidikan dengan sedikit dana dapat berlangsung, tetapi pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dukungan pendanaan pendidikan berkurang, maka mutu pendidikan juga akan berkurang. Selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya, yaitu Dea Halija Putri. C. Perencanaan pembiayaan pendidikan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Adapun model-model dalam perencanaan, yaitu terdiri dari 4 model. Yang pertama, model perencanaan konvensif, di mana model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan secara keseluruhan dan berfungsi sebagai patokan dalam menjabarkan rencana yang lebih spesifik serta tujuan yang luas. Model yang kedua yaitu model target setting, di mana model ini diperlukan untuk melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Model yang keempat yaitu model costing atau pembiayaan dan keefektifan biaya, di mana model ini digunakan untuk menganalisis proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang fleksibel dan memberikan perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi penanggulangan masalah yang dihadapi. Model yang terakhir yaitu model PPBS atau Planning, Programming, Budgeting System, adalah sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran atau yang disebut dengan SP4. Artinya bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan pendekatan sistematik yang berusaha menempatkan tujuan, mengembangkan program untuk mencapai, menemukan besarnya biaya, dan hasil menggunakan proses penganggaran yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Nur Aisyah. D. Prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam mengelola pembiayaan dan keuangan di sekolah adalah sebagai berikut. A. Transparansi. Di lembaga pendidikan, transparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. B. Akuntabilitas, yaitu kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.
Di dalam manajemen keuangan, akuntabilitas berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. C. Efektivitas. Menurut Garner, dalam mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi karena tidak terhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Manajemen keuangan dikatakan efektif kalau kegiatan yang dilakukan dengan mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. D. Efisiensi. Masih menurut Garner, bahwa efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu tujuan atau perbandingan daya dan hasil. Daya yang dimaksud adalah meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahadi. Sumber-sumber dan pengeluaran pembiayaan sekolah. Adapun sumber-sumber dan pengeluaran biaya sekolah sebagai berikut. Yang pertama, BA, sumber-sumber pembiayaan. Sumber-sumber pembiayaan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dana dari pemerintah diselenggarakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan bantuan operasional sekolah, yaitu BOS. Dana ini diberikan berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Bagian kedua, dana dari orang tua siswa, yang lebih dikenal dengan istilah iuran komite. Dan pada umumnya dana ini ditentukan oleh rapat komite sekolah yang dibagi menjadi 6 sumber dana, yaitu dana tetap bulanan, dana insidental, dana sukarela, dana dari masyarakat, dana alumni, dana peserta kegiatan, dan dana dari kegiatan wirausaha sekolah. B-nya pengeluaran sekolah. Pengeluaran sekolah terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, biaya rutin, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai, serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran. Bagian yang kedua, biaya pembangunan. Misalnya biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, pembangunan furnitur, serta biaya pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis dipakai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heni Narinti. F. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja atau pelaksana melakukan tugas dan kewajibannya. Senada dengan hal tersebut, Ali Mufron mengemukakan pelaksanaan adalah suatu oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk, serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas. Jadi, pelaksanaan adalah kemampuan pimpinan untuk menggerakkan dan mengusahakan pekerja dengan memberikan bimbingan dan petunjuk untuk melaksanakan tugasnya sebelum dan selama melaksanakan tugas. Pada proses ini, perencana pendidikan hanya mengatur bagaimana menjalankan atau menggerakkan perencanaan pembiayaan pendidikan yang telah diperinci ke dalam pengorganisasian anggaran pendidikan dengan berpedoman bahwa penggunaan anggaran pendidikan sesuai dari yang telah ditetapkan dalam RAPBMS. Dalam hal ini, pelaksana adalah bendahara sekolah yang harus mencatat keluar masuknya pergerakan pembiayaan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Muhammad Fajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Heni, yaitu G. Fundraising. 1. Pengertian fundraising. Menurut bahasa, fundraising berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah, fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka penghimpun dana. Misalnya seperti zakat, infak, dan sedekah, serta sumber daya lainnya.
dari masyarakat, baik individu, kelompok, ataupun organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Fundraising juga bisa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya. Dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi sehingga mencapai tujuannya. Fundraising dalam pengertian ini memiliki ruang lingkup lebih luas dari sebelumnya. Fundraising ini hanya mengumpul dana semata, melainkan dalam bentuk barang pun bisa dimanfaatkan untuk keperluan lembaga. Yang kedua, strategi fundraising. Strategi fundraising adalah tulang punggung dari kegiatan fundraising. Joyce Yong mengisyaratkan organisasi yang menjalankan roda organisasi tanpa strategi bagai melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta. Menurut Joyce Yong, strategi fundraising dapat disusun dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan matriks strategis, mengenali sumber dana yang potensial, metode menggalang dan serta untuk mengevaluasi sumber maupun metode fundraising. Strategi fundraising menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi atau lembaga yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh lembaga, serta kepada siapa akan dijual. Hamid Abidin menyatakan bahwa strategi fundraising merupakan alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode fundraising, dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Abdul Wahid. Tiga, metode fundraising. Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode di sini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung dan tidak langsung. Metode fundraising langsung, yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang digunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzaki bisa seketika dilakukan. Metode fundraising tidak langsung. Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberi daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. 4. Tujuan fundraising. A. Yang menjadi tujuan pokok dari gerakan fundraising adalah pengumpulan dana sesuai dengan istilahnya fundraising, berarti pengumpulan uang. B. Gerakan fundraising juga bertujuan untuk menghimpun para muzaki dari donatur. Lembaga yang baik adalah lembaga yang setiap hari memiliki data pertambahan muzaki dan donatur. C. Jika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga meningkat, maka bisa dipastikan citra lembaga juga ikut terbawa meningkat. Meningkatkan citra lembaga juga menjadi salah satu tujuan dari fundraising. D. Ketika sebuah lembaga melakukan penggalangan dana, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas muzaki dan donatur agar tetap memberikan donasi dana kepada lembaga. E. Kadang-kadang untuk melakukan fundraising, sebuah lembaga membatasi pada orang-orang tertentu, sehingga dibutuhkan kepanjangan tangan untuk sampai pada donatur dan muzaki. Sekian dari saya. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.